Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Saat ini pemirsa, saya sudah berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, tepatnya di ruangan fraksi Gerindra, dan sudah ada di samping saya, beliau adalah Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa Karyaguna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pas banget Pak, sudah menjelang akhir tahun dan Bapak memberikan waktu kepada kita Bandung TV untuk mungkin sharing ya Pak, seperti apa sih kinerja Bapak di DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentu saja ini mungkin masyarakat Kota Bandung, khususnya Pak yang ada di Dapil Bapak, ingin mengetahui apa saja yang sudah Bapak kerjakan untuk tahun 2020 dan juga menjelang 2021 mendatang. Dan yang pertama saya ingin ketahui adalah seperti apa sih Pak refleksi, mungkin sedikit garis besar, apa saja yang Bapak sudah lakukan di Komisi 4 dan juga Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat? Ya, kalau bicara Komisi 4 kan mitranya kita, Komisi 4 kan bidang pembangunan, jadi ada beberapa mitra di beberapa dinas di provinsi. Tentu saja tugas kami adalah melakukan pengawasan gitu kan terhadap program-program yang dibuat oleh mitra kami gitu kan dari provinsi, dan segala sesuatu sejak perencanaan hingga penganggaran itu kan kami ketahui dan kami diskusikan terus gitu kan. Tujuannya supaya apa? Supaya program itu bisa terlaksana dengan baik sesuai waktu, kemudian bisa memberikan manfaat terutama untuk masyarakat Jawa Barat. Oke, sebenarnya prioritas apa saja Pak yang memang sudah benar-benar diawasi juga oleh Komisi 4 untuk dalam hal pembangunan di Jawa Barat? Ya, misalnya kalau kita bicara dengan Dinas Bina Marga misalkan, tentu kami juga mengawasi misalnya contoh ya, begitu banyak jalan-jalan provinsi itu yang sudah rusak keadaannya kan gitu. Nah ini kan butuh pengawasan khusus gitu ya, sehingga Dinas Bina Marga kita dorong untuk terus memperbaiki kondisi jalan provinsi supaya kondisinya lebih baik, dan tentu kan itu kepentingan untuk keamanan para pengguna kendaraan. Kemudian juga yang tidak memenuhi syarat itu kita dorong juga untuk memenuhi syarat jalan provinsi, misalnya soal lebarnya dan sebagainya kan gitu, mengenai kualitas. Terus contoh lain seperti misalnya dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman ya, kita juga mendorong supaya salah satunya ya bantuan untuk rumah tidak layak huni itu volumenya ditambah gitu kan, secara kuantitas juga ditambah, secara anggaran juga ditambah. Nah alhamdulillah untuk tahun 2021 kita bisa mendorong jumlahnya untuk rumah tidak layak huni itu sudah melebihi angka 30.000 kan gitu. Nah mudah-mudahan ini berjalan, tapi kalau gitu kan misalnya dari aspirasi masyarakat yang kita temukan di lapangan, misalnya ketika kami reses ya, nah berhubungan atau terkait dengan Rutilahu itu ada kendala-kendala di mana masyarakat yang rumahnya tidak layak huni itu umumnya tidak memiliki atau banyak yang tidak memiliki sertifikat. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan Rutilahu itu adalah sertifikat hak milik, harus memiliki sertifikat. Nah ini kan kendala. Sedangkan bagi kami sebagai anggota dewan gitu kan yang mewakili aspirasi masyarakat, sebetulnya dalam pikiran kami bukan soal tanah itu ada sertifikat tidak ada sertifikat kalau bagi kami ya, tapi bagaimana masyarakat itu bisa tidur dengan layak, bisa nyenyak gitu kan, rumahnya layak lah gitu. Nah tapi kan terkenal dengan aturan-aturan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pemerintah itu untuk mencari jalan keluar lah gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat yang rumahnya tidak layak huni tetapi tidak memiliki sertifikat masih bisa dibantu. Oke, itu kan memang menjadi salah satu dilema juga, karena memang terkadang apa yang ada di masyarakat ini bentrok ya Pak dengan peraturan dan juga kebijakan yang ada di pemerintah. Lalu apa Pak garis mungkin ya sebagai anggota dewan apa yang memang bisa dilakukan gitu untuk membantu masyarakat untuk benar-benar bisa menyentuh, bantuan itu bisa menyentuh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan? Ya saya kira itulah kita harus membutuhkan titik temu ya.
ada apa irisan untuk supaya memang pembangunan itu sampai kepada masyarakat. Nah, ini yang seringkali di dalam setiap kesempatan kita menyampaikan kepada pemerintah gitu kan di Jawa Barat. Contoh lain kan misalnya belum lama ini kan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga ada bansos ya untuk Ya, benar. terdampak COVID gitu ya. Nah, kami dari Dewan itu sejak awal itu memang menghimbau supaya bantuan itu dalam bentuk uang tunai gitu kan. Tetapi pemerintah masih punya kebijakan waktu itu membuat kebijakannya di mix gitu ya, digabung antara sembako dengan uang tunai. Tapi dalam perjalanan kan muncul masalah, misalnya telur itu kan banyak yang busuk. Iya, daging juga, Pak. Iya, yang gitu-gitulah gitu. Makanya temuan-temuan yang ada di lapangan itu kita terus sampaikan ke. Oke, terus melakukan evaluasi. Iya. Oke, namun kalau bisa di satu sisi, Pak, sejak adanya pandemi COVID-19 ini bukan banyak sekali, Pak, tapi hampir semua dinas itu dipangkas uangnya alokasi anggarannya untuk bisa mungkin meminimalisir untuk pandemi COVID-19 ini. Banyak juga bahkan dinas-dinas yang sampai dipangkasnya 50% lebih ya, Pak ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Dari yang Ya, itu kita semua tahu bahwa terjadi refocusing anggaran gitu kan dari seluruh Indonesia kan terjadi gitu kan, termasuk di Jawa Barat. Memang cukup besar karena anggaran untuk bantuan sosial mereka yang terdampak COVID itu kan cukup memang jumlahnya sangat banyak ya di Jawa Barat itu kan kalau nggak salah sekitar hampir 40 juta, 30-40 juta yang harus dibantu kan gitu. Terutama mereka yang dengan istilah miskin baru gitu kan. Nah, kami kan sangat memahami itu. Kemudian bagaimana untuk bisa pembangunan ini terus berlangsung kan tidak boleh berhenti gitu. Nah, oleh karena itu kami juga memaklumi ketika pemerintah Jawa Barat itu lalu mengambil pinjaman dari pusat ya, dari PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional gitu kan untuk provinsi. Nah, saya kira kami juga memahami itulah gitu. Cuma masalahnya apalagi ini dana pinjaman. Jadi harus betul-betul ada pengawasan sehingga pinjaman itu bisa efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan di Jawa Barat. Lalu kalau misalnya kita beralih lagi, kita berbincang mengenai sektor yang lain, Pak. Bapak, seperti yang kita ketahui Bapak, Bapak berlatar belakang dari seni dan budaya. Bapak melihat seperti apa, Pak, saat ini? Mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat. Oh ya, saya kira ada hal menarik ya ketika pemerintah pusat mengeluarkan indeks pembangunan kebudayaan gitu ya. Nah, dalam indeks pembangunan kebudayaan itu Jawa Barat menempati urutan ke-18. Dari seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia? Wah, oke. Cukup ironis ya, Pak ya? Ironis, memprihatinkan. Saya sebagai pelaku seni budaya itu sangat prihatin kan gitu ya. Nomor satunya itu Jogja. Nomor 2 Bali. Jadi masuk akal ya. Ketika saya berkunjung ke Jogja memang begitu masuk itu kita tahu bahwa ini Jogja gitu kan gitu ya. Auranya tuh aura budaya Jogja gitu. Tapi untuk nomor 18 ini cukup drop banget ya, Pak ya. Maksudnya saya kira mungkin ke bisa Bali apalagi gitu ya. Tapi Jogja bisa mengalahkan Bali ya gitu. Kita jauh tertinggal dari provinsi lain. Ini PR besar ini. Jadi saya kira apalagi bicara soal indeks pembangunan kebudayaan. Bicara indeks pembangunan kebudayaan memang bukan bicara soal nilai budayanya gitu. Tapi bagaimana mungkin infrastruktur yang mendukung pengembangan kebudayaan itu. Nah, jadi pertanyaan itu harus dijawab gitu kan oleh pemerintah. Jadi jangan sampai
kita disibukkan dengan program-program infrastruktur, tetapi juga kita tercerabut dari akar budaya. Oke, poin-poin apa saja Pak yang memang menentukan nilai dari indeks kebudayaan dari suatu daerah? Indeks pembangunan kebudayaan, ya saya kira itu tadi, saya memberikan ilustrasi ya, ketika kita datang ke Jogja, pertama aja kita masuk Jogja, kita sudah, environment budaya Jogja kan gitu. Terus misalnya kalau kita masuk ke hotel itu, lagu-lagunya pun udah Jogja banget ya. Udah Jogja banget gitu kan. Pemandangan Jogja banget. Kita tanya tukang beca mau kemana, mereka tahu. Ya kan? Kita tanya klerek atau petugas kasir dan sebagainya, nanya tempat wisata, mereka tahu gitu kan. Nah, itu salah satu menurut saya yang mendukung ya gitu. Nah, kalau misalnya Jawa Barat, kita masuk ke Jawa Barat, ini apa nih gitu kan. Oke, terlalu urban kita ya, masuk Pak, ke kota Bandung ya, tapi Bandungnya itu apa gitu kan? Jawa Barat itu apa? Ini belum terwujud gitu kan? Okay. Saya sorry ya, padahal misalnya gini ya, untuk apa? Kita seperti belum punya identitas gitu. Kita seperti belum punya merek dagang gitu ya. Padahal ciri khasnya nggak punya ya Pak ya? Padahal misalnya nih, salah satu produk seni budaya kita yang sudah diakui oleh UNESCO oleh dunia itu misalnya contoh angklung ya gitu. Tapi menurut saya timbal balik penghargaan kita, apresiasi kita terhadap pengakuan dunia itu menurut saya masih belum sepadan, masih sangat kecil. Sampai hari ini saya pernah bicara sama Pak Gubernur ya, kalau Pak Gubernur nonton mungkin masih ingat, saya sempat berbicara kepada beliau, berbisik lah lebih tepatnya. Pak Gub, saya bilang itu angklung kan sudah diakui UNESCO sudah lama gitu. Tolong deh supaya ada semacam patung angklung gitu misalnya kan gitu ya, ikut menghiasi di depan gedung sate misalnya atau di taman, semacam monumen ya Pak ya? Ada monumen angklungnya gitu kan. Sekarang kan lagi dibenerin tuh ya, di depan gedung sate itu di depan gazebo itu kan lagi dibenerin. Menurut saya itu tolonglah kalau bisa misalnya angklung itu menjadi salah satu identitas Jawa Barat yang kan sudah diakui dunia gitu. Lalu apa Pak yang memang bisa didorong dari Bapak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa menaikkan indeks pembangunan kebudayaan di Jawa Barat? Saya tidak ingin teman-teman eksekutif ya yang berhubungan kebijakan yang berkait dengan kebudayaan itu mindsetnya itu kepada hanya sekedar membuat event gitu ya, jadi lebih ke event gitu ya. Tapi investasi itu lebih ke jangka panjang, terutama infrastruktur yang mendukung kebudayaan. Tapi juga jangan berpikir ini ya, misalnya kita harus butuh kayak di Ciletuh itu kita butuh amphitheater yang megah misalnya gitu ya, misalnya kan gitu. Nanti dilengkapi itu. Menurut saya bukan itu kebutuhannya gitu. Tapi bagaimana infrastruktur bisa sampai ke sana, lalu turis-turis bisa menikmati keaslian, gitu kan? Kalau kita bisa membuat infrastruktur gedung pertunjukan yang mewah-mewah, tapi kalau nggak ada yang ngisinya gimana? Iya benar. Tapi kalau di satu sisi Pak, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang terbesar di Indonesia. Penduduknya hampir 50 juta. Dan tentu saja dari beragam, ini bukan hanya murni Provinsi Jawa Barat ya Pak, maksudnya bukan orang murni Jawa Barat gitu, bukan orang Sunda, namun banyak sekali. Ini apakah ini yang menjadi salah satu kendala atau masalah sehingga bisa memunculkan jadi identitas, karena Cirebon pun udah dari Jawa dari Jawa Barat ke Jawa Tengah ini udah perpaduan juga gitu. Itu masalah identitas etnik itu bukan semata-mata bahwa Anda harus selalu orang Sunda misalnya gitu ya. Jadi identitas etnik itu bisa diukur oleh beberapa hal dan menjadi keluarannya bisa beberapa gitu kan. Misalnya gitu. Diukur aja, misalnya Farhad misalnya ya, bukan orang Sunda asli misalkan gitu. Tapi sudah tinggal di sini cukup lama misalnya atau lahir di sini gitu. Ibu bapaknya bisa jadi bukan orang Sunda, tapi lahir di sini, besar di sini gitu kan. Lalu apakah dia bukan orang Sunda? Bisa. Mau pakai istilah apa? Sunda Mukimin misalnya kan gitu. Atau kita ukur identitas kesundaannya. Ya kan? Nah, nanti bisa keluar tuh macam-macam identitas, status identitas. Misalnya kalau tingkat
komitmennya kuat terhadap kesundaan gitu kan. Terus eksplorasinya banyak. Eksplorasi itu berhubungan dengan knowledge ability, berhubungan dengan mencari tahu pengetahuan gitu kan, membaca, nanya dan sebagainya. Nah kalau komitmennya kuat, saya cinta Jawa Barat misalnya gitu kan, eksplorasinya banyak, cari pengetahuan tentang Sunda, tentang nilai-nilai dan sebagainya, maka Farhat itu status identitas kesundaannya bisa achieve, bisa. Gitu. Dibandingkan yang benar-benar Iya. orang Sunda. Jadi gitu ya. apa yang mau diragukan, gitu kan? Nah, nanti, tapi mungkin yang lain bisa komitmennya kuat. Saya Sunda gitu kan. Orang tua saya Sunda. Tapi eksplorasinya rendah. Dia nggak tahu nilai-nilai budaya Sunda. Dia nggak tahu sejarah kesundaan, gitu kan? Dia bahkan tidak bisa ngomong Sunda, misalnya kan gitu. Maka dia hanya punya komitmen aja. Eksplorasinya rendah, pengetahuannya rendah. Bisa jadi dia statusnya apa, gitu. Nah nanti ada juga kebalik, komitmennya lemah, gitu kan. Tapi eksplorasi banyak, dia ngomongnya jago, bahasa Sundanya bisa, segala macam, nilai-nilai Sunda tahu. Tapi komitmennya lemah, gitu kan. Atau dua-duanya lemah. Jadi kan udah ada 4 status identitas. Nah, saya kira kita harus mulai berpikir lebih bijak dan lebih luas gitulah. Karena dengan situasi kekinian, kita agak susah kalau misalnya ngomong hanya bicara soal Sunda, suku Sunda kan gitu. Iya benar-benar Pak. Jadi memang Tapi ini nggak ada hubungannya dengan nilai indeks pembangunan kebudayaan. Nggak ada hubungannya. Nilai kesundaan ya nilai kesundaan gitu. Manusianya bisa beragam gitu kan gitu. Jadi memang intinya adalah merupakan PR besar untuk menaikkan indeks pembangunan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat, karena pada saat ini pun di nomor 18 ya Pak iya, ya. Masih banyak yang memang harus menurut saya kebijakan pembangunan infrastruktur itu jangan tercerabut dari akar budayanya. Kalau menurut saya gitu kan gitu. Jadi peradaban itu, perkembangan peradaban itu jangan diputus. Akarnya itu harus dijadikan fondasi. Fondasinya harus benar-benar dikuatin dulu ya Pak? Iya. Misalnya bangunan-bangunan gitu kan. Kenapa tidak ada aturan supaya misalnya harus ada nuansa-nuansa Sundanya. Misalnya kan gitu. Kewajiban hotel-hotel yang memutarkan lagu-lagu tradisi Sunda, misalkan gitu. Jadi lalu bagaimana ketika orang masuk ke Jawa Barat itu disambut dengan bukan disambut dengan orang kan susah, tapi disambut oleh nuansanya udah beda ya, feel-nya beda. Kalau misalnya misalnya orang Jakarta langsung ke Bandung itu feel-nya udah beda. Kalau ini sekarang feel-nya belanja Pak. Iya, nah nggak apa-apa gitu kan. Tapi maksudnya identitas budayanya itu tumbuh gitu ada. Nah ini identitasnya penting kalau menurut saya. Berarti ini PR-nya untuk PR semua lapisan masyarakat dan pemerintah ya? Saya kira ya. Lalu kalau misalnya Bapak melihat seperti apa sih di tengah pandemi saat ini, semua sektor hampir terkena ya Pak ya, terpuruk juga bahkan. Nah, Bapak melihat seni budaya di Jawa Barat seperti apa di saat pandemi ini? Apakah memang benar-benar ngedrop? Yang kita prihatinkan begini kan, saya kira di semua sektor ya para pelaku itu pasti sekarang ini berkeluh kesah gitu kan. Tapi kita tidak boleh terus-terusan ada dalam situasi yang disequilibrium gitu kan, terus gelisah gitu dan lain sebagainya, atau bahkan putus asa. Nah, kita tidak boleh. Dalam situasi apapun yang harus kita bangun itu adalah rasa optimis kalau menurut saya ya gitu. Dalam situasi apapun kita jangan sampai kehilangan rasa optimis itu. Jadi kita harus sama-sama membangun rasa optimis tadi. Sehingga dengan begitu kita punya harapan baru. Karena dengan pandemi ini saya kira yang harus diperjuangkan adalah kita harus tetap survive. Baik kita sebagai manusia ya, sebagai manusia. Jangan sampai manusia gara-gara pandemi Covid terus lenyap gitu kayak dinosaurus. Oleh karena itu harus kita saling menjaga diri gitu kan. Menjaga kekuatan atau imunitas tubuh kita supaya kita survive. Nah kalau kita lemah, kita kalah oleh virus ini, maka kita akan lenyap. Gitu kan. Begitu juga dengan kehidupan ekonominya kan gitu. Jadi kita jangan sampai kita jadi terus terperosok gitu kan. Kita harus bangun rasa optimis bahwa kita terus survive.
survive sebagai manusianya, ya kita tetap ada manusia kan gitu, tetap hidup, menjaga kesehatan gitu kan, dengan istilah adaptasi kebiasaan baru, ya memang kita pakai face shield, kita kemana-mana harus bawa hand sanitizer, kita mau duduk semprot dulu gitu kan, kemudian kita pakai masker. Saya kira ini jangan dianggap kecil, ini harus jadi kebiasaan. Kita harus saling menyayangi, kita menyayangi diri kita sendiri supaya tetap sehat, kita tetap hidup, kita mampu bertahan gitu kan, dan orang lain juga harus kita perlakukan sama gitu. Oke, jadi melindungi diri sendiri dan juga keluarga dan juga lingkungan ya Pak ya. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat untuk saat ini, silakan Pak. Ya, saya kira sebagaimana moto dari Jawa Barat gitu kan, Jawa Barat yang Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi dalam semua sektor saya kira judul ini tidak boleh terputus. Dalam setiap kebijakan judul ini harus terus melekat. Entah itu di pemerintahan maupun di masyarakatnya, bahwa kita harus membangun diri menjadi individu-individu juara, menjadi manusia-manusia yang berkualitas, dan saya kira juga kita harus membangun kesadaran baru saat ini bahwa kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan selesainya. Oleh karena itu sekali lagi saya menghimbau seluruh masyarakat khususnya di Jawa Barat untuk tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan satu lagi ya Pak ya, tidak berkerumun. Karena pandemi COVID ini adalah penyakit kerumunan. Oleh karena itu kita betul-betul harus menjaga. Jangan lupa karena kita dengan teman-teman gitu kan, tiba-tiba kita lengah untuk membuka masker, tidak menggunakan hand sanitizer, tidak menjaga jarak juga dengan saudara-saudara. Jadi kita harus terus bercuriga, bukan bercuriga kepada individunya, tapi bercuriga bahwa di dalam tiap individu ada virus COVID. Oleh karena itu kita harus saling menjaga diri sendiri, kemudian juga menjaga orang lain. Oke, baik. Terima kasih Pak Buki atas waktunya dan juga informasinya. Semoga saja apa yang direncanakan atau juga yang telah dikerjakan ini bisa sukses, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Terima kasih Bapak, dan tentu saja terima kasih juga pemirsa atas perhatian Anda. Akhir kata, saya Farah Pumnas dan seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.